Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang penjaga penjara bernama Green meskipun badannya nggak hijau. Dia sedang menyiapkan uang yang akan diberikan kepada seseorang bernama Balam. Balam merupakan tahanan istimewa di penjara yang mampu menyuap para penjaga, mendapatkan banyak fasilitas eksklusif, dan yang terpenting, dia masih bisa menjalankan bisnis narkobanya dari dalam penjara. Ngelihat Balam ini sudah seperti pejabat di negara Wakanda saja ya. Bakso. Lanjut, tidak berselang lama, para napi baru mulai memasuki penjara ini. Salah satu napi yang bernama Jack Stone mendapat perlakuan kejam dari Green. Ternyata, Jack merupakan mantan anggota polisi yang membunuh rekannya sendiri, entah karena apa. Setelah mendapat perlakuan yang kasar, Jack membersihkan tubuhnya. Jack mengingat kembali mendiang istrinya dan penyebab ia bisa berada dalam penjara karena merampok bank dan membunuh seorang anggota polisi. Keesokan harinya saat para napi sedang makan, tiba-tiba muncul seorang napi bernama Semyon. Meskipun terlihat seperti bocah yang lugu, Semyon ternyata keponakan dari Balam. Semyon meminta jatah uang keamanan kepada semua napi baru. Salah satu napi enggak mau memberi Semyon uang dan langsung dihajarnya sampai pingsan. Semyon mendekati Jack dan mulai memalaknya. Namun, perkelahian mereka pun dilerai oleh para penjaga. Niat ngebuat Jack babak belur, Semyon malah kena epic comeback. Setelah perkelahiannya dengan Semyon, Jack dimasukkan ke ruangan khusus yang terdapat monitor di dalamnya. Balam muncul di monitor dan mulai berbincang dengan Jack. Ternyata Jack adalah orang yang selalu mengganggu bisnis ilegal Balam. Bahkan Jack selalu mengikuti kemanapun Balam pergi. Balam heran kenapa Jack rela mengikutinya sejauh ini. Meski Balam sudah menjelaskan bahwa dia bagaikan raja di penjara dan dirinya sangat diburu di luar penjara, itu nggak membuat Jack gentar. Karena satu-satunya alasan Jack mengikuti Balam adalah untuk membunuhnya dan membalas kematian sang istri. Saat malam, Jack yang sedang bobo didatangi oleh 3 napi yang mencurigakan. Tiba-tiba, di tempat lain, seorang reporter bernama Trisha Sinclair dikejutkan dengan kiriman tas berisi dokumen penting tentang Balam dari orang tak dikenal. Merasa mendapat angin segar, Trisha berniat menemui seorang jaksa bernama Johnson. Trisha tidak berhasil menemui Johnson dan malah bertemu dengan asistennya, Mark Crane. Merasa kalau gelagat Mark aneh, Trisha pun segera pergi dari sana. Siapa sangka, Trisha berhasil bertemu dengan jaksa Johnson dan mulai menjelaskan tentang bukti-bukti kasus Balam dan para pejabat korup. Johnson menanggapi Trisha dengan sangat baik, bahkan memberikan nomornya. Keesokan harinya, Trisha menemui Jack di penjara. Gak banyak hal yang mereka bicarakan, kecuali Jack yang mengaku sebagai pengirim dari dokumen yang dimiliki Trisha. Jack juga berpesan agar Trisha bisa menggunakan informasinya sebaik mungkin. Di dalam sel, Jack kembali menggalau sambil memandangi kalung mendiang istrinya. Tiba-tiba, seorang napi bernama William yang sempat membantu Jack melawan anak buah Semyon mendatanginya. William memberitahu Jack bahwa dirinya sangat penting di penjara karena bertugas membersihkan lantai di seluruh penjara. Selain itu, William juga merupakan napi paling dipercaya di penjara ini. Setelah mengobrol singkat, William pun pergi meninggalkan Jack. Sementara itu, penjara wanita sedang mengalami kericuhan karena perkelahian antar Siles dengan Katerina. Perkelahian mereka dilerai oleh penjaga. Namun, para penjaga berniat membawa Siles ke ruang isolasi. Namun lagi, wajahnya malah ditutupi oleh salah satu penjaga lainnya. Siles ternyata dibawa menghadap ke Balam dengan tangan diborgol bersama Semyon dan bawahannya. Di sana, Balam menghukum Semyon dan bawahannya karena menjual narkoba tanpa sepengetahuannya. Sedangkan Siles diperingatkan untuk tidak mengganggu Katerina yang merupakan bawahan Balam. Balam juga sebenarnya masih kesal karena Jack selalu mengejarnya dan membuat sayembara bagi siapapun yang bisa membunuh Jack Stone akan dihadiahi uang $100 juta. Sungguh imbalan yang sangat fantastis untuk seorang mantan anggota polisi. Singkat cerita, kabar sayembara sudah didengar oleh semua penghuni penjara. William memberitahukan kabar tersebut kepada Jack dan mengingatkannya untuk tetap waspada. Tiba-tiba, penjaga datang menyuruh napi lainnya untuk keluar dari ruangan dan para napi yang ingin kepala Jack memasuki ruangan. Bukannya meninggalkan ruangan, William dengan sengaja mengalihkan kamera CCTV dan meninggalkan peralatan pelnya. Meski kalah jumlah, Jack mampu menghabisi para napi, bahkan William pun ikut memukul napi yang hendak menyerang Jack dari belakang. William mengaku bahwa dia memihak Jack. Di tempat lain, ternyata jaksa Johnson sedang berbincang dengan Balam melalui telepon. Jaksa memberitahu Balam bahwa Trisha memiliki informasi yang dapat membahayakan dirinya dan juga Balam. Bukannya panik, dengan santai Balam menyuruh sang jaksa untuk membunuh Trisha. Jack kini sedang mencuci pakaiannya di ruang laundry. Tiba-tiba 3 penjaga mendatanginya dan
Lagi-lagi Jack menunjukkan kebolehannya menghabisi 3 penjaga seorang diri. Belum sempat beristirahat, Jack dihadang 9 napi lain yang menginginkan kepalanya. Dengan kemampuan Hausoku Hakinya, Jack berhasil membuat para napi mundur ketakutan. Sementara itu, Trisha merasa selalu diawasi oleh seseorang sejak pulang dari kantor. Trisha menemui temannya yang bernama Allison di dalam apartemen. Trisha memberitahu Allison tentang kebusukan Balam dari Jack. Kembali ke penjara, William sedang mengepel lantai di salah satu lorong penjara wanita. William memberi kode kepada Siles melalui tatapan mata seakan mereka saling mengenal. Tak lama, Siles membuat keributan dengan Katerina dan sengaja ingin dipukul hingga pingsan. Siles dibawa ke ruang perawatan untuk diobati, namun Siles ternyata pura-pura pingsan. Setelah para perawat pergi, Siles langsung mengambil botol alkohol dan menaruhnya di ember pel William. Siles juga mengambil kunci ventilasi udara yang seperti telah disiapkan oleh William. Siles bahkan menyusuri lorong ventilasi dan mulai menggambar denah di perutnya yang ternyata six pack ya. Setelah semua tugasnya selesai, Siles berencana kembali ke ruang perawatan. Namun, dia dikagetkan oleh perawat yang akan masuk ke ruangan. Beruntung William datang mengalihkan perhatian perawat hingga Siles bisa kembali tanpa ketahuan. Di sisi lain, Trish kembali mengunjungi Jack karena telah mengetahui bahwa Jack tidaklah bersalah. Di sini Jack mengungkap alasannya membunuh rekan polisinya, yaitu karena telah berkomplot membunuh istrinya dengan Balam. Setelah selesai ngobrol dengan Trish, William menghampiri Jack kembali. Kini, Jack mulai mencurigai William bukan orang sembarangan. Jack mengira kalau William merupakan agen FBI yang sedang menyamar. Benar saja, William merupakan agen FBI yang sudah 6 bulan memantau perkembangan penjara bersama rekannya Siles. Saat sedang asik ngobrol, tiba-tiba napi lainnya mulai menyerang Jack. Karena dianggap membuat keributan, Jack dimasukkan ke ruangan isolasi, sedangkan William menghadap kepala penjara. Sementara itu, Balam yang selalu berada di dalam sel tiba-tiba harus keluar karena putrinya datang berkunjung. Anak Balam sudah mengetahui bisnis ilegal ayahnya. Dia memutus hubungan sepihak dengan sang ayah karena merasa sangat kecewa. William yang kini telah selesai bertemu kepala penjara mulai melancarkan aksinya bersama Siles. Siles pura-pura pingsan dan dibawa oleh 2 penjaga ke ruang perawatan. Namun, di salah satu lorong, William muncul menghabisi salah satu penjaga bersama dengan Siles yang juga melumpuhkan satu penjaga lainnya. Mereka menggunakan alat semprot yang telah diracik dengan obat bius untuk membius penjaga di ruang kontrol dan ruang CCTV. Siles dan William yang sudah berhasil menguasai ruang kontrol dan CCTV membantu Jack agar bisa keluar dengan cara menyuruh satu penjara untuk menghajar Jack. Namun tentunya itu bukanlah apa-apa bagi Jack. William memberi instruksi kepada Jack melalui alat komunikasi penjaga. Kini, Jack memakai pakaian penjaga penjara dan William memberi arahan agar Jack bisa menemui Balam dan membalaskan dendamnya. Suasana mulai kacau karena beberapa penjaga mulai berusaha masuk ke ruang kontrol. Karena tidak ada pilihan lain, Jack pun meminta William untuk membuka semua gerbang dan pintu yang ada di dalam area penjara. Kekacauan pun terjadi. Di saat kekacauan terjadi, Jack berjalan santuy melewati kerumunan menuju tempat Balam. Siles mendatangi Katerina untuk bertarung, sedangkan Balam memilih menemui Jack dan mengakhiri semuanya. Meski Siles kalah jumlah dan harus bertarung dengan tangan kosong, Siles terus bertarung. Jack dihadang para napi lain, namun tentu itu bukan masalah bagi Jack Stone. Sedangkan William kini bertemu dengan kepala penjara yang menodongnya dengan senjata, diikuti oleh para penjaga lainnya. Di sini akhirnya William menunjukkan kebolehannya sebagai seorang FBI dan menghabisi mereka semua. Di sisi lain, Trisha yang sangat mempercayai bestinya malah dihianati. Allison dibayar mahal untuk menghabisi Trisha. Ternyata Mark juga anggota FBI yang sedang menyamar. FBI, Miss Sinclair. Adegan kembali berpindah ke Jack. Jack mengalami luka tusuk, namun ia terus maju hingga akhirnya bertemu dengan Balam. Pertarungan balas dendam pun dimulai.
Jake yang sedang terluka mengalami kesulitan melawan Balam yang ternyata nggak cuman gendut namun juga jago gelut. Di saat-saat terdesak, tiba-tiba Jake akhirnya berhasil membalaskan dendam kematian istrinya. Tak lama tim SWAT datang mengamankan penjara. Jake dibantu oleh William dan Siles untuk berjalan keluar. Meet my new partner, Agent Childs. Not just here, but downtown. Di akhir film, para media sedang meliput penangkapan jaksa bersama pejabat korup lainnya atas tuduhan aksi penggelapan, penyuapan, dan percobaan pembunuhan. Sementara Jake harus tetap menjalani pemeriksaan oleh FBI. William mengantar Jake ke mobil sambil tersenyum menyiratkan keberhasilan mereka. Tamat. Sungguh film yang penuh dengan aksi bakbuk-bakbuk yang seru. Film ini mengajarkan kita untuk jangan pernah mengkhianati teman sendiri hanya demi uang dan jangan pernah meremehkan orang lain yang dianggap lemah. Oke, segitu dulu untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Kalau kalian suka dengan video ini, silahkan like, komen, subscribe, serta share video ini ke grup tongkrongan kalian. Sampai jumpa di video nobar selanjutnya. Terima kasih dan kamsia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.